Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi bersama saya Syihabudin Muklis dalam program Pintar Hukum. Nah, baik sahabat sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas juga seputar hukum. Ya, apa itu? Jadi kita akan membahas tentang yang namanya sebuah perkawinan, ataupun lebih detailnya kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan tujuan-tujuan perkawinan. Karena ternyata ketika seorang menikah harus punya tujuan. Dan ternyata di negara kita sudah diatur aturan-aturan bagaimana ketika ada seorang yang menikah ada tujuan-tujuan daripada sebuah perkawinan. Namun sebelumnya kita ingin tahu dulu dalam aturan undang-undangnya apa itu perkawinan. Jadi perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi di undang-undang kita pun disampaikan perkawinan itu merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri ya untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sahabat sekalian, maka tujuan pernikahan pun tentunya harus mencapai sebuah kebahagiaan nantinya ya, berdasarkan tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, lalu dikatakan juga khususnya orang muslim ya bahwa apa itu perkawinan dijelaskan dalam KHI, yakni di pasal 2 disampaikan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqon golizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Masya Allah ya. Jadi dalam Islam sahabat sekalian, khususnya di KHI dijelaskan bahwa pernikahan itu ikatan yang sangat kuat, mitsaqon golizon gitu ya. Dan sebagai semata-mata pernikahan itu dilandasi dengan karena perintah Allah ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika ada seorang yang hendak menikah, coba dilihat niatnya. Apakah niatnya karena hanya kesenangan dunia? Nah, tapi ternyata di negara kita pun diatur untuk bagaimana pernikahan itu dijadikan sebuah sesuatu yang sakral, ya, sangat kuat dan semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya sahabat sekalian ya. Nah, lalu apa nih tujuan dari sebuah perkawinan? Karena ketika saat ini ada di antara sahabat mungkin yang akan hendak menikah, harus ditanya terlebih dahulu kepada diri sendiri, apa sih tujuan saya mau menikah? Apa sih nanti kedepannya yang akan saya lakukan? Nah, ternyata di dalam negara kita pun disampaikan daripada tujuan sebuah perkawinan. Apa itu? Nah, dijelaskan ya di dalam pasal 3 KHI dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Masya Allah ya. Jadi dalam berdasarkan KHI sama dengan sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran juga. Sebagaimana mencapai tujuan daripada perkawinan menghadirkan sakinah, mawadah, dan rahmah, menghadirkan ketenangan, menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, maka oleh karena itu kepada sahabat sekalian, jadi ingat ketika saat ini ada di antara kita yang hendak akan menikah, coba cek lagi tujuan kita menikah itu untuk apa. Tadi sudah dijelaskan ya, merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat dan semata-mata menikah itu untuk melaksanakan perintah Allah ya. Dan tadi dalam undang-undang juga disampaikan, jadi ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka ketika seorang yang hendak akan menikah, mereka pun akan sama-sama menyatukan satu visi semata-mata hanya karena Allah dan semakin mendekatkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang sudah menikah, ditanya lagi nih, saat ini tujuan pernikahannya untuk apa? Yang mungkin sudah
10 tahun, 20 tahun pernikahan, banyak ujian-ujian yang datang ya. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada aturan hukum ya di Indonesia, kita teringatkan kembali akan tujuan membentuk keluarga itu agar bahagia. Pasangan suami istri bahagia, anak-anak pun bahagia. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua? Baik, itu dulu mungkin sahabat sekalian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu kembali di video-video selanjutnya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.